Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Korora Iftinani dengan NIM 230601500002. Di sini saya ingin memaparkan mengenai hasil review jurnal genetika. Pada dosen pengampunya adalah Bu Yukari Ayu Wulandari. Judul pada jurnal yang saya review adalah Kromosom Tumbuhan sebagai Marker Genetik. Jurnal dari Technoscience, volume 3, halaman 125 sampai 131, tahun 2019. Penulisnya adalah Isnah Rasdiansah Rozis. Pada jurnal yang berjudul Kromosom Tumbuhan sebagai Marker Genetik, ini berisi tentang penelitian mengenai kromosom yang bertindak sebagai pembawa materi genetik yang memiliki peran dalam proses kualitas produk pemuliaan. Abstrak yang disajikan pada jurnal tersebut hanya menggunakan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak tersebut cukup menarik dan langsung masuk pada topik utama di dalam jurnal ini. Menurut saya, pada abstrak ini mudah dipahami oleh pembaca jurnal lainnya, termasuk saya. Pada bab pendahuluan, studi kromosom dilakukan sejak era 1600. Tidak lama setelah mikroskop ditemukan, struktur kromosom pertama kali diamati oleh Carl Wilhelm von Nageli pada tahun 1842 sebagai objek yang muncul pada saat pembelahan sel. Pada tahun 1888, seorang ahli anatomi, patologi, dan embriologi, Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer Hartz, dikenal sebagai Wilhelm Waldeyer, berkebangsaan Jerman, memberikan istilah kromosom atau kromosomen sebagai benda berwarna atau stable bodies. Berdasarkan konsep morfologi anatomi dan susunan benang kromatin yang dijelaskan oleh Fleming. Penemuan struktur molekul DNA oleh Waston dan Erik pada 1953 berisi mengenai kemajuan teknik pencitraan kromosom oleh Barba di tahun 1938 dan prosedur sequencing DNA oleh Sanger dan Coulson di tahun 1975, meliputi ilmu yang berisi mengenai tentang struktur, fungsi, perilaku, dan efek kromosom, baik pada tingkat konvensional sampai tingkat pemetaan molekul modern. Struktur molekul kromosom tumbuhan merupakan struktur nukleoprotein yang membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas serta membawa informasi untuk aktivitas reguler sel. Menurut Crow 2002 dan Francis di tahun 2007. Fungsi utama kromosom adalah bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama dan memastikan bahwa keturunan membawa sifat dari kedua orang tua pada setiap pembelahan sel. Struktur kromosom juga membantu memastikan DNA tetap melilit pada protein. Sentromer juga digunakan sebagai tempat melekatnya sistem kromatin. Peranan sentromer merupakan komponen kunci dalam proses segregasi kromosom. Sentromer ditandai oleh adanya DNA repetitif atau sekuen nukleotida yang berulang-ulang. Pada telomer memiliki peranan penting dalam melindungi ujung pada kedua lengan kromosom yang ditandai dengan adanya urutan nukleotida yang khas. Pada prometafase mitosis, sifat kromosom secara morfologi lebih stabil dibandingkan meiosis. Struktur kromosom seperti sentromer, telomere, satelit, dan lainnya akan terlihat lebih jelas sehingga kromosom pada fase ini digunakan sebagai marker genetika, khususnya pada tumbuhan yang dapat dianalisis dengan berbagai macam metode. Kromosom sebagai marker genetik. Keragaman genetik dapat dianalisis dan dihasilkan melalui proses induksi
haploidasi, hibridasi, seleksi bioteknologi, dan mutasi atau mutasi alami dan induksi. Kromosom sebagai marker genetik ini dapat digunakan untuk menganalisis keragaman genetik berdasarkan susunan kromosom. Metode yang digunakan dalam analisis ini ada metode preparasi kromosom, peta kari kriotip karyotype, dan karakterisasi kromosom. Pada preparasi kromosom tumbuhan merupakan kegiatan pembuatan preparat kromosom tumbuhan yang sedang aktif membelah. Metode yang umum digunakan adalah metode squash atau pemencetan ujung akar. Prinsip metode squash adalah mempertahankan sel tetap berada pada prometafase mitosis dengan pemencetan yang tepat dan menggunakan jaringan seomasis dan reagen tertentu. Tahapannya adalah perkecambahan, fiksasi, meserasi, pewarnaan, dan pemencetan. Pada beberapa tumbuhan dengan ukuran kromosom yang kecil, metode squash ini menggunakan acetoorsein, membutuhkan bantuan mikroskop resolusi yang tinggi. Pada metakarotype dan karakterisasi kromosom, untuk karakterisasi kromosom itu ditampilkan dalam bentuk karyotype atau karyogram sebagai susunan lengkap pasangan homolog yang disusun dalam seri kromosom dari yang terbesar hingga yang terkecil. Peta karyotype dapat dibuat dengan cara konvensional dengan membandingkan dua foto atau gambar kromosom prometafase yang sama dengan fokus yang berbeda. Data karyotype ini digunakan untuk melakukan karakterisasi kromosom dengan parameter antara lain ada jumlah kromosomnya, panjang lengan pendek kromosom, panjang lengan panjang kromosom, panjang lengan absolut kromosom, indeks sentrometer atau IS, rasio panjang lengan panjang dengan lengan pendek RLK, dan rasio panjang kromosom absolut terpanjang dan terpendek. Nah, oke. Jadi kesimpulannya pada jurnal ini untuk metode preparasi kromosom, penyusunan peta karyotype dan karakterisasi kromosom adalah metode yang dapat digunakan untuk mengetahui struktur, bentuk, jumlah, dan ukuran kromosom. Nah, perbedaan pada struktur, bentuk, dan ukuran kromosom itu dapat dipengaruhi perbedaan karakter fenotype antar spesies tumbuhan yang diamati meskipun itu tergolong dalam spesies yang sama. Sekian dari presentasi saya untuk pemenuhan tugas ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.